siang, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat, semangat, dan bahagia pastinya. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir siang hari ini jam 1:05 di hari Jumat ya, di penghujung minggu ini. Tetap semangat belajar bersama di Squad PAUD Indonesia yang diinisiasi oleh Bu Ika Ayu Pratiwi. Siang hari ini kita akan belajar bersama tentang serunya Reggio Emilia di kelas PAUD. Yang akan menjadi narasumber kita siang hari ini adalah, panggilan akrabnya sih Mbak Nia ya. Sosok beliau ini penuh dengan senyum, selalu ceria, dan saat beliau bersuara itu aura semangat pasti langsung terasa gitu. Saya kenal beliau sebelum ke Bukit Aksara, saya udah kenalan ya Mbak Nia ya. Lewat Facebook ya, kayaknya kita kenalnya ya. Masa sih? Lupa saya. Facebook dulu apa Bukit Aksara dulu? Yang jelas ya. Ngobrol-ngobrolnya di Bukit Aksara ya. Nah ini teman-teman, Mbak Bu Nia ini kalau buat saya beliau adalah salah satu dari sekian banyak praktisi PAUD yang mempraktekkan Reggio Emilia, terutama loose parts itu secara utuh. Dan setahu saya beliau ini yang membuat satu kabupaten di kabupaten apa Mbak Nia? Saya kok yang lupa ya. Di tempat tinggalnya Mbak Nia itu, satu kabupaten itu PAUD-nya menggunakan STEM dan loose parts. Saya tinggalnya di Banyumani. Oh iya, Banyumani. Tapi nggak sekecamatan lah yang tertarik kan, kemudian intensif nggak banyak sih, soalnya ini challenging banget ya Mbak Nasta ya. Oke, nih teman-teman, ini challenging ya, satu tantangan ya. Jadi paling tidak di pandemi ini memang tantangan jadi sahabat akrab kita. Siang ini teman-teman akan melihat seseru apa sih tantangan dari pendekatan Reggio Emilia ini untuk di kelas PAUD. Tanpa memperlama-lama lagi, monggo Mbak Nia untuk bisa memberikan kami pandangan yang lebih dalam lagi tentang Reggio Emilia di kelas PAUD khususnya. Monggo Mbak Nia. Oke, terima kasih Mbak Nasta dan teman-teman semua dari apa namanya Mbak? Squad PAUD Indonesia. Squad PAUD, wah keren banget ya namanya Squad PAUD Indonesia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini luar biasa banget ya Mbak Nasta, ini sesi kritis ya, pas panas-panasnya. Berapa jam lagi udah menjelang buka puasa gitu ya, nanti bentar lagi udah pada sibuk nyiapin takjil dan sebagainya. Tapi masih semangat buat belajar. Jempol ya buat teman-teman ya. Jadi Jumat yang barokah ini ya untuk belajar bareng. Baik Mbak Nasta, kalaupun background suara saya masuk tidak mengganggu ya? Nggak apa-apa, mungkin itu kedengeran ya? Sekarang belum. Oh, nggak masuk, nanti kalau saya tayangin mungkin dia kedengeran. Oke, ya, gini Mbak Nasta dan teman-teman semua ya, dari tim penyelenggara maupun yang sudah put effort ya, yang udah semangat untuk hadir. Durasi kita kan hanya pendek ya Mbak Nasta, 1 jam ini ya. Sampai jam berapa? Jam 2 ya berarti. Maka tayangan saya nanti memang nggak terlalu panjang, saya banyak foto-foto, kita lebih banyak ngobrol aja nanti. Kalau nanti ada yang perlu saya tunjukin dari foto yang lain, bisa saya ambil dari file-file saya yang ada. Sepakat seperti itu aja ya? Siap Mbak Nia. Oke, baik, saya mohon izin langsung saja saya akan share screen ya, share tayangan saya. Sudah nampak ya tayangannya? Ya, sampun. Oke. Baik, judulnya, saya beri judulnya Reggio Emilia Approach ya, atau kita kenal dengan REA. Ini saya kasih gambaran seperti layaknya kota-kota di Eropa, khususnya di Italia ya, seperti inilah kita kira-kira ya. Kenapa saya memberikan gambaran tentang kota? Karena memang ini akan sangat mewarnai kegiatan dari Reggio. Jadi mereka itu seni ya, artnya itu sangat kuat. Kenapa? Karena memang lingkup dari
peninggalan dari sejarah arsitektur bangunan, karya-karya seni, patung-patung dan sebagainya itu bertebaran. Dan itu menjadi anak ya, kalau kita lihat dari sisi anak itu mereka, yaitu menjadi keseharian yang mereka lihat ya, dan bisa menjadi sumber-sumber dari eksplorasi mereka. Nah kemudian saya beri gambaran juga, ini saya 2019 sebelum pandemi itu bersyukur banget di bulan November tuh ikut training mereka langsung di sana, karena setelah itu yang harusnya April itu ada training berikutnya, mereka setahun 2 kali punya international study group ya, itu tutup sampai sekarang. Jadi sekarang mereka menawarkannya itu online. Tapi saya pikir online nggak asik kayaknya ya. Tapi ya monggo aja kalau mau belajar. Nah ini adalah center diberi nama Loris Malaguzi. Itu nama founder ya, nama orang yang kemudian menjadi penemu dari pendekatan ini ya, dari Reggio Emilia. Jadi Reggio Emilia itu sebetulnya nama kota ya, bukan nama tokoh, bukan nama orang. Tokohnya sendiri Loris Malaguzi, sehingga center tempat pelatihannya itu diberi nama Loris Malaguzi. Nah kemudian ini ya senternya, jadi ada bangunan yang memang dibuat efisien dengan kaca, jadi pencahayaan dan sebagainya. Disitulah kita kalau pelatihan tuh kita ada di dalam ruangan itu. Tentunya kalau untuk hall pertemuannya sih seperti ini ya, teman-teman bisa lihat. Nampak ya Mbak Nasta untuk gambar-gambar saya ya? Kelihatan Mbak. Jadi hall ini kapasitasnya cukup banyak, bentuknya teater, kelasnya itu dengan 2 big screen gitu di depan. Nah kami tuh dari seluruh dunia itu waktu itu, sampai berapa ya? Kalau 500-an sih lebih ya, karena kapasitasnya kalau saya hitung mungkin bisa sampai 1000. Jadi ratusan itu yang ikut dari seluruh dunia, bahkan dari Italia sendiri. Nanti akan saya jelaskan kenapa. Ini adalah kayak entrance ya untuk ruang masuk yang juga menyatu dengan kantin, dan mereka juga punya restoran. Jadi begitu kita masuk ya, ruang kalau kita break untuk makan siang pada saat training dan sebagainya di tempat seperti ini. Efisien penataannya dan tentunya nyaman. Nah, saya kasih gambaran-gambaran dulu ya. Jadi sekali lagi, kalau kita lihat ya, ini nanti nih kayak gini nih. Banyaknya yang ikut ya. Ini foto, manakah saya? Lihatlah tanda panah. Saya kecil di situ tuh Mbak Nasta, ada Bu Yuli, ada Pak Ali Nugra, ada Mbak Ellen, ada Teh Irma, ada Bu Meli, dan banyak lagi. Kami waktu itu berberapa ya? Bu Agnes juga ikut ya? Bu Agnes. Bu Agnes, ya ada Bu Agnes, ada Mbak Dinda. Jadi kami rombongan juga waktu itu rame-rame. Ketemu dengan orang seluruh dunia di sana. Oke. Nah, ya meceng-meceng sedikit ya. Jadi ini saya tuh di sana, kok stasiunnya kok sederhana banget sih? Itu kayak stasiun pemberhentian aja, kebetulan yang dekat dengan hotel tuh di sini, karena stasiun kereta apinya di Reggio tuh modern banget. Ini kebetulan saya nggak saya tayangin, saya sempat ke stasiun yang modern, tapi kami berhenti di stasiun terdekat dengan penginapan, sehingga memang ya namanya stasiun pemberhentian, jadi nggak yang terlalu ini ya mewah. Terus kemudian kalau dilihat logo di Reggio ini ya, Loris Malaguzi Center ya, atau Reggio Emilia itu ya, ini yang saya duduk dengan bundaran di tengah. Kemudian di sana sempat berfoto di beberapa spot, termasuk saya ketemu dengan Sally dari Very Das Teaching. Kami sempat makan malam bareng di sana dan ngobrol, karena waktu itu ada wacana beliau mau dihadirkan ke Indonesia, tapi terus kemudian pandemi dan sebagainya bubar semua acaranya. Dan ini kenapa saya pajang yang dengan kayak karpet merah, ini sebenarnya karya di Remida. Jadi nanti ada istilah Remida di Reggio Emilia. Apakah itu? Itu adalah tempat material atau benda-benda dari manapun yang tidak digunakan dan disumbangkan untuk sumber kegiatan main anak, Luspart itu. Nah, salah satunya adalah para relawan yang menunggu tempat itu tuh mereka membuat rajutan dan kemudian dipajang, atau kalau ada yang perlu ya juga bisa digunakan. Oke, ini pura-puranya udah dapat sertifikat terus matching gitu ya. Oke. Nah kemudian gambar yang berikut, kenapa sih saya kok sampai khusus
memasukkan gambar-gambar ini, saya tuh ingin menunjukkan ke teman-teman semua betapa Reggio Emilia sebagai suatu kota itu dia sangat menghargai karya anak. Kalau dilihat di sini ya, karya-karyanya ini ukurannya nggak kecil, maka kenapa saya memasang foto saya dengan posisi duduk, yaitu di dinding itu sebesar itulah gambar anak tuh diwujudkan ke dalam bentuk jadi dipindahkan ya ke papan gitu ya, papan triplex apa gitu ya. Itu kemudian dipasang di tempat-tempat yang catchy gitu ya, yang bisa terlihat mata. Bahkan sempat tertangkap mata kalau teman-teman lihat yang gambar bendera ini loh, bendera di tengah, itu kan scribble ya, coret-coretan ala kalau kita di Indonesia sih ada gambar kayak gitu, kemudian kita buang karena kita nganggap apaan. Mereka tuh saking menghargai itu dijadikan dipindahkan ke, kita nyebutnya anggap aja itu ya bendera atau apa, bukan bendera ini ya, tetapi itu adalah bukan bendera resmi, tapi pokoknya dipindahkan ke kain gitu ya, yang kemudian mereka bentangkan dan dijadikan hiasan. Sampai sedemikian besar ya ini mereka ya, penghargaan mereka, sehingga karya anak itu diwujudkan dan dipasang di tempat-tempat yang semua orang tuh bisa melihat. Ini ada gambar sapi dengan tanduk, itu juga karya anak ya. Itu kalau kita masuk ke area senternya itu disambut itu dengan si sapi itu. Terus kemudian ini di ruang makan tadi ya, ruang kita entrance masuk, kemudian ruang makan tuh ada gambar-gambar kuda ini, gede-gede ukurannya. Terus gambar kodok, ada kupu-kupu ya. Nah, yang kanan bawah ini merupakan replika. Ini kenapa fotonya ini mantul? Karena memang dipasang di balik kaca, tapi itu replika. Replika apa? Tirai dari teater. Jadi sebagai kota yang memang syarat dengan hal yang bersifat kesenian, pernah teater itu meminta anak-anak usia dini itu untuk menggambar kordennya, tirai. Jadi gede banget. Dan anak-anak itu betul-betul gambar, ada dokumentasinya itu. Jadi mereka tuh gambar dengan detail, diwarna, dan kemudian digunakan untuk tirai di sana. Itu yang saya sebut dengan betapa mereka menghargai karya anak. Dan dimanapun spot, ini sayang yang di stasiun saya lupa motret. Jadi kalau ditanya apakah hanya gambar, enggak. Jadi kalau mereka menumpuk-numpuk benda, katakanlah karya dari skrup ya, murbaut, skrup, logam, kemudian mereka punya kreasi apa, itu oleh gurunya kan difoto ya, didokumentasi. Itu dipasang di stasiun, di kayak jalan kalau kita keluar ya dari stasiun tuh di dinding itu isinya foto-foto itu. Nah kemudian yang di tengah ini, yang gambar oranye ini adalah gambar block note pada saat saya berkegiatan. Saya akan stop share. Kebetulan saya masih menyimpan ya, karena ini kenang-kenangan banget. Nih, kalau kelihatan nggak ya Mbak Nasta? Ini adalah gambar, jadi blok note kami peserta ini ya, yang kemudian isinya coret-coretan ya, selama saya berkegiatan tuh gambarnya juga kayak gini. Nah, terus kalau Reggio Children sendiri itu yang bawah itu juga gambar anak-anak yang diangkat gitu ya, dan dihargai sebagai sesuatu yang layak untuk ditampilkan. Bahkan kalau kita lihat buku resmi di sana ya, semacam apa ini, kalau kita kepengen tahu apa sih panduan atau apa ya, makanya ini namanya Preschool and Infantory Centers, bagaimana mereka penyelenggaraan. Ini yang saya kasih tanda, ini artinya ada gambar anak-anaknya. Jadi buku yang resmi pun itu mereka memasukkan gambar anak-anak. Teman-teman bisa lihat di sini? Iya, kelihatan. Ya. Terus mana lagi? Ini udah saya kasih tanda semua nih. Sekian banyak tuh ada gambar anak-anaknya. Nih. Ya. Terus mana lagi? Lucu-lucu kok gambarnya. Dan kadang-kadang gambarnya so simple ya, sederhana ya. Nih, gambar mata. Apalagi yang menarik ya. Nih. Kelihatan ya. Sepertinya kan gambarnya cuma kayak gini ya, tapi ini di buku resmi mereka pun dimasukkan. Kebayang nggak kalau Kemendikbud kita bikin buku terus ada gambarnya kayak gini? Nih,
Lihat nih, masuk ini di buku panduannya mereka. Jadi enggak sesuatu yang harus formal gitu. Nih, coret-coretan kayak gini, coba deh di tempat kita apa akan kita simpan? Biasanya kan enggak ya. Jadi ini menunjukkan gatra ya, tanda-tanda betapa mereka itu mengapresiasi karya anak-anak dan enggak sekedar oh saya menghargai karya, tetapi ditunjukkan dengan diletakkannya gambar-gambar itu wherever lah yang nampak oleh dan setiap tahun akan ada tuh acara-acara kayak kalau kita nyebutnya mungkin puncak tema ya, tapi puncak tema itu dirayakan oleh satu kota gitu ya untuk semua orang tuh boleh nanti berkreasi ya, anak-anak tuh di karyanya dipajangkan, kemudian ada acara-acara juga orang dewasa terlibat gitu, keren banget deh. Oke, saya akan lanjutkan lagi. Nah ini adalah peta Italia ya, Italia dan Reggio Emilia itu sebenarnya satu provinsi. Reggio Emilia terletak di satu provinsi, namanya ini disebutnya nanti areanya tuh Emilia, bacanya apa ya, Romagna ya, itu ya. Nama provinsinya. Nah ini yang saya berikan tanda merah-merah ini transparan itu sebenarnya Reggio Emilia itu cuma sekecil itu, hanya kayak satu kota. Maka sangat menarik betapa Reggio Emilia ini pengalaman mereka itu dalam mengembangkan layanan pendidikan anak usia dini itu bisa menginspirasi dunia ya menurut saya. Dan yang menjadi menarik, kenapa kok acara pelatihan pun dihadiri oleh orang-orang dari Italia? Kalau ditanya apakah ini menjadi pendekatan yang diadopsi se-Italia, mereka menyebutkan enggak. Nah, jadi dikembalikan karena Reggio Emilia sendiri itu suatu pendekatan. Saya ingat banget waktu masuk ke kelas pelatihan itu pertama kali yang disampaikan oleh narasumber adalah bilang gini, pertama kali Anda hadir, Anda mempelajari apa yang kami lakukan di sini, tetapi Anda tidak bisa membawa pulang persis seperti yang kami lakukan ke tempatmu masing-masing. Karena ini pendekatannya sangat kontekstual. Reggio Emilia itu bisa seperti itu karena letaknya di Reggio Emilia. Maka sekarang dimanapun kalau dia bilang menggunakan katalah metode Reggio Emilia, itu kan sebutannya approach. Pakai A belakangnya. Karena tidak mungkin sama persis. Maka hal itu juga berlaku untuk semuanya, semua area. Jadi kalau kita bilang kayak katakanlah kabupaten kota ya, distrik gitu ya, yang lain yang kepengen menerapkan pun akhirnya mereka belajar ke Reggio Emilia. Ya, kenapa? Karena itu sampai ke wali kotanya, sampai ke tokoh-tokoh masyarakat dan segala itu semua mendukung yang terjadi di Reggio Emilia. Nah, ini kan suatu faktor yang kalau kita bayangkan di tempat kita itu ya, kalau ada kondisi-kondisi tertentu ya kemungkinan kan bisa meniru tapi nggak mungkin bisa persis. Itu menjelaskan kenapa kok bahkan orang Italia pun itu yang dari area lain belajar ke sana. Oke. Jadi sekali lagi ini adalah nama kota ya di Italia. Nah, kita akan melihat siapa sih tokohnya. Tadi sudah saya sebut-sebut, beliau bernama Loris Malaguzzi. Beliau berpulang di tahun 94, berarti di usia berapa ya itu? 74 ya berarti ya. Memang latar belakang beliau itu adalah seorang guru. Nah, kemudian yang menarik ya di dalam prosesnya ternyata dia berteman ini dengan tokoh-tokoh psikologi, teman-teman yang dari psikologi pasti familiar nih dengan nama-nama ini. John Dewey, Piaget, Vygotsky, Brunner, Gardner, masih udah sering denger ya nama-nama itu ya. Dan tokoh-tokoh ini kayak Piaget, Vygotsky itu kan teorinya konstruktivis. Dia itu melihat bahwa anak itu sebetulnya sosok yang kuat, yang penuh dengan dorongan dari dalam dirinya. Dia punya potensi untuk tumbuh dan pengetahuan tuh dia bangun, dia konstruksi, bukan dijejelin, bukan dijejalkan oleh orang dewasa. Maka dia tuh punya willingness loh, dia punya keinginan untuk memilih apa yang dia mau belajar dan bagaimana cara dia belajar.
Jadi nggak diimpose, jadi nggak didorong-dorong, dipaksa-paksa dari luar. Coba kita mulai merefleksi ya ke diri kita sebagai guru ya. Kita ada di posisi mana sih selama ini pada saat kita memfasilitasi anak-anak kita untuk berkegiatan. Dari dia atau lebih banyak dari kita. Nah ini kan sebenarnya filosofi child center, teacher center itu kan ada di sini. Seringkali kita, tempat saya tuh child center kok gitu ya. Tapi apa iya gitu kan, itu perlu diteliti lagi. Dicermati. Nah kemudian bagaimana prinsip-prinsip di dalam educational project di sini ya. Jadi maksudnya apa? Poin-poin besarnya. Yang pertama terpenting adalah bagaimana image of child. Jadi melihat anak. Ya di sini Rejoimia, anak itu adalah istilah mereka tuh protagonis. Saya nggak tahu terjemahannya apa. Protagonis yang aktif atas proses tumbuh kembangnya. Ya tentunya dalam satu konteks ya sosial budaya. Nah kemudian ada 100 bahasa. Bagaimana anak mengekspresikan pikiran, perasaan semuanya tuh dalam berbagai macam. Kemudian tadi yang sudah saya singgung berpusat pada anak. Bagaimana partisipasi anak itu ada di dalam dia berkegiatan. Kemudian mendengarkan. Di sini siapa yang mendengarkan? Dua pihak ya, gurunya, ya anaknya, ya orang tuanya, ya semua pihak itu. Dan kemudian belajar itu menjadikan konstruksi dirinya maupun diri dalam kelompoknya. Kelompok itu ya kalau dia lagi main bareng maupun di dalam keluarga. Jadi posisi anak itu tidak sendiri. Ya. Kemudian ada riset-riset edukasi. Apa yang dimaksud riset edukasi? Jadi karya-karya anak yang terdokumentasi itu nggak kemudian selesai. Itu nanti kaitannya dengan assessment-nya ya. Dipelajari oleh si gurunya. Kok dia udah bisa gini ya? Terus guru mesti ngapain ini? Nah sementara si anak sendiri pada saat dia melihat karyanya, dia juga bisa melihat, aku udah bisa bikin itu, aku mau bikin apa lagi ya for the next gitu. Apa yang bisa aku lakukan? Nah kemudian tadi dokumentasi pendidik. Sehingga karya-karya anak itu memang sangat terdokumentasi rapi dan sebetulnya itu menjadi aset dari kota. Karena itu menjadi profil dari anak-anak usia dini di kota itu. Instead of ya, daripada high stake testing ya. Jadi high stake testing itu gini, anak dites gitu ya. Wah, anak-anak kita tuh kemampuan bacanya, kemampuan berhitungnya itu ya. Nggak dilihat dari sana, dari dokumentasi proyek-proyek yang dia lakukan. Karena sebenarnya kelihatan semua di situ. Nah, kemudian ada satu terminologi ini susah sekali diterjemahkan. Progetazione. Apa sih sebenarnya? Ini isinya bagaimana proses kegiatan guru itu ya, itu dirancang secara terintegrasi. Ada lingkungan yang dipertimbangkan, keterlibatan anak, gurunya sendiri itu ada pengembangan profesionalnya secara terstruktur, sehingga nggak sekedar menerapkan kurikulum ini loh. Ini kan PR besar buat kita ya, guru-guru ini, sementara ini kan seringkali terkotak dalam format gitu ya. Ini apa ya nanti ya, KDKI-nya gimana ya, berarti mainannya harus sesuai ya sama KDKI-nya itu ya. Nanti kalau anaknya nggak sesuai itu gimana? Kita tuh udah kayak stop gitu loh untuk kemudian berpikir terfokus kepada anak. Karena fokus kita ke sana, kejar tayang di kurikulumnya. Kayak kejar setoran gitu. Dan dalam skala yang lebih harian, guru-guru itu ngejar target. Jadi kalau anak mengerjakan sesuatu, lembar kerjanya harus selesai, mewarnanya harus selesai, nempel-nempelnya harus selesai. Kalau dia nggak selesai tuh something banget, rasanya ya nggak tuntas. Yang dilihat tuh hasil akhir. Padahal sebenarnya anak belajar itu kan proses yang kita amati. Nah kemudian bagaimana anak dan orang dewasa yang terlibat itu pada saat belajar bersama itu ada appreciate dan dukungan dalam bentuk real tentunya. Nah maka ragu-ragu, ketidakpastian, even kesalahan itu adalah sumber belajar. Nggak perlu takut gitu untuk itu. Nah kemudian konteks ya. Konteks tuh nggak rigid karena bisa sangat dimodifikasi sesuai dengan evolusinya. Contohnya misalnya kayak kita aja. Begitu Bunia tema itu dalam setahun tuh harus 10 itu ya diawali dengan diriku, keluargaku, makanan kesukaanku gitu ya. Itu kita itu sangat tercekam itu loh.
harus ngasih itu tanpa melihat sebetulnya anak tuh minatnya apa sih, apa yang terjadi dengan dia, keseharian dia. Nah itu di sana nggak kayak gitu. Bahkan itu nanti bisa terjadi proses yang disebut dengan evolusi, itu kan mengikuti sekali apa yang terjadi di sekitar anak. Kayak sekarang aja nih situasi kayak gini, pandemi itu kan menjadi suatu konteks juga kan untuk topik dalam kegiatan bermain anak. Nah kemudian dilakukan dengan maksud untuk ada proses ya pengamatan, didokumentasi, kemudian diinterpretasi gitu ya dari semua pihak yang terkait atau terlibat, dan itu menjadi satu penelitian edukasional. Jadi ini adalah prinsip-prinsip di tempat mereka ya. Maka kalau kita lihat di sana, anak itu dia bisa memilih proyek apa yang akan mereka kerjakan. Memilih ya. Dan itu bisa menjadi proyek yang individual atau bahkan dia bersama dengan teman-temannya, bisa beberapa anak, bisa sekelas gitu. Nah tugas guru itu adalah belajar, kata-katanya tuh belajar bersama loh, bukan tugas guru mengajari anak. Jadi guru tidak pernah terpikir menjadi single source atau sumber satu-satunya, tapi dia belajar bersama anak. Maka guru itu selalu menawarkan, yuk kita cari informasi yuk. Apakah kamu mau mengamati sendiri atau mau membuka buku-buku ya, karena anak di sana walaupun masih usia dini udah biasa membuka ensiklopedia atau buku-buku yang lain tuh ya, mereka belum bisa baca tapi kan mereka bisa lihat gambarnya, bisa melihat hal-hal yang menarik ya buat mereka. Kemudian keluarga, anak, guru dan sekolah tuh bekerja sama untuk meningkatkan pengetahuan anak. Jadi di sini memang peran dari orang tua itu penting. Orang tua itu wajib ngantar anak sampai ke kelas dan kemudian ketemu dengan gurunya, ngomong gitu ya sebentar gitu, baru kemudian dia berangkat kerja atau pulang gitu ya ke rumah. Karena disitulah ada komunikasi. Bahkan orang tua juga boleh kan masuk ke kelas terus dia ngeliat anakku tuh hari ini ngapain dengan proyeknya dia. Kalau sampai di salah satu sekolah yang saya kunjungi ya, jadi kami sempat mengunjungi sekolah-sekolah juga itu, kalau sampai ada orang tua yang modelnya cuma ngedrop gitu misalnya, ya udah di mobil gitu ya, anaknya turun dadah gitu ya. Itu kalau sampai berapa kali itu akan dipanggil, akan diminta untuk ketemu gitu. Kenapa kok kamu itu nggak turun untuk berkomunikasi? Dan orang tua sangat support dengan kegiatan. Jadi kalau guru perlu apa, orang tua dengan suka hati akan membawakan keperluan dari sekolah itu. Misalnya perlu benda-benda terkait dengan proyeksi anak. Maka situasi pandemi ini juga tidak terlalu sulit buat mereka untuk melakukan transisi dari kegiatan di sekolah ke rumah karena komunikasinya udah terjalin. Ya. Lalu apa sistem pendukungnya ya? Kalau kita lihat di sana ada tata kelola pengorganisasian. Jadi bagaimana ada kerja atau karya, kemudian ruang, termasuk space ya. Ruang itu ruang yang real, termasuk ruang untuk anak dan orang tua itu berbagi tanggung jawab. Itu tuh sistem pendukungnya. Kemudian lingkungan, ruang, dan relasi. Jadi bagaimana interior di sekolah, eksterior tuh dibentuk supaya tetap terkoneksi. Ini kalau kita lihat secara real, maka kenapa kok ada bangunan-bangunan yang pakai kaca gitu ya, itu supaya anak tuh tetap bisa melihat situasi di luar itu alam. Bahkan pada saat musim salju. Jadi tuh mereka punya kayak extension kelas apa yang pakai kaca yang mereka tuh tetap bisa main di sana. Walaupun musim salju tidak harus di dalam ruangan tertutup ya, mereka bisa melihat apa yang terjadi di luar. Kemudian antar kelas sendiri itu memang bisa tembus. Jadi tembus sudah arti dengan kaca, dengan open gitu ya, pintu-pintunya tuh anak tuh bisa melihat ke ruang lain tuh dengan mudah. Kemudian terpenting lagi pengembangan profesionalitas. Ini nanti akan saya tunjukin ya siapa sih yang mensupport guru-guru itu. Tentunya yang seperti apa? Sustainability ya, berkelanjutan. Enggak cuman pelatihan sekali, diklat berjenjang, selesai gitu ya. Enggak, tapi berkelanjutan. Nah kemudian ada proses refleksi harian terhadap observasi dan dokumentasi. Ini nanti saya jelaskan. Namanya assessment for and assessment as learning ya. Dan itu tidak hanya di sekolah itu atau di kelas itu aja, tapi bisa naik ke antar sekolah, bisa naik sampai ke lingkup nasional, bahkan sampai ke dunia internasional.
Nah kemudian ini tadi assessment. Bagaimana assessment itu tidak hanya diambil ya penilaian itu loh. Tidak hanya untuk menetapkan oh kamu nih udah bagus nih aspek perkembangan kognitifnya, ini psikomotoriknya, oh yang ini bahasanya. Itu kan kita. Bahkan anak kita kotak-kotak kan MB, BB, berkembang sesuai harapan, berkembang sangat baik gitu kan. Itu namanya assessment of learning ya. Jadi hanya sekedar untuk tahu anak tuh di mana. Kita kan stop di situ. Kita tidak memanfaatkan terus harus bagaimana gitu tuh jarang guru-guru itu. Oke. Nah, ini saya tunjukin ya. Jadi pada saat di sana itu kita dipersilahkan untuk masuk ke atelier. Apa sih namanya atelier? Atelier itu kayak mungkin gampangnya kayak workshop ya, kayak tempat di mana para atelierista itu menemukan ide-ide baru di dalam kegiatan main. Jadi ada profesi namanya atelierista. Siapakah atelierista? Mereka itu adalah ahli-ahli di bidang tertentu, mau fisika, mau apalagi misalnya kimia, mau digital gitu ya. Nah itu mereka bisa menjadi atelierista, tapi memang basisnya harus ada seninya ya, karena saya lihat itu kental untuk artnya. Kenapa saya tertarik untuk mengangkat paper? Ini ruang yang saya masuki juga dan saya ngobrol dengan atelieristanya. Ini saya ingin menunjukkan kertas. Selama ini kan kalau kita lihat guru-guru itu memang banyak menggunakan kertas, tapi apa? Lembar kerja atau buku kerja anak gitu ya, lembar kerja anak atau buku yang isinya lembar kerja, atau kertas lipat, origami, apalagi ya Mbak Nasta ya. Kertas itu kan dimaknai ya untuk berkegiatan yang sehari-hari anak. Tapi coba amati, dan saya sering kali kan memberikan masukan ke guru-guru sampai mungkin orang bilang Bunian apa sih kok sebel banget gitu ya sama kertas-kertas. Ya karena nggak kreatif gitu. Padahal di sana ya kalau kita bicara kertas aja, coba lihat. Ini gambar yang pertama ini ya. Gambar yang pertama itu kertas gulungan yang besar loh. Yang lebarnya tuh sekitar berapa itu kira-kira? 1 meter. Jadi yang belum dipotong. Dan itu pun tidak hanya satu macam, itu 2 macam. Satunya yang tembus pandang, satunya lagi yang agak tebel ya. Anak tuh biasa membuat kertas, karya di kertas itu. Jadi dia tarik gitu ya, kemudian dia menggambar di lembaran yang besar itu, dari gulungan itu. Kalau kita lihat di meja-meja sebelahnya, bahkan kalau yang ini dia ada plastik-plastiknya juga. Coba deh dilihat, kertas itu beragam. Macam-macam tekstur, macam-macam ukuran, macam-macam warna. Nah terus buat apa kok? Nah eksplorasinya itu kalau mau bermain tuh kertas tuh dijadikan karya. Ini yang paling kiri nih. Jadi kami tuh diminta untuk sekarang kamu terserah deh. Kamu rasain kertas itu. Mau kamu pegang, mau kamu cium-cium aromanya. Kalau ada aromanya ya. Kamu lihat dari warnanya, dari bentuknya, ukurannya, bahkan kalau mau dibunyi-bunyiin di telinga. Dan buatlah suatu karya yang terkait menggunakan benda-benda itu, terserah imajinasimu. Waktu itu kami dipersilakan untuk mencoba untuk praktek. Dan yang luar biasa lagi, kenapa kok saya memasukkan gambar laptop, kemudian ada alat, ini adalah mikroskop digital. Kalau ini ya kita ke mall, ke department store tuh kan kadang ada silahkan Bu dicek pori-pori wajahnya, dicek rambutnya apakah sehat atau tidak, itu kan pakai mikroskop digital, itu pembesarannya cukup banyak. Jadi perhatikan, ini ya ada layar, kemudian ada mikroskop, ternyata anak tuh mencoret-coret di kertas, kemudian ditaruh di bawah mikroskop digital, dia lihat kayak apa sih sebenarnya kalau diperbesar, gambarku itu munculnya seperti apa, coret-coret itu seperti apa. Kemudian dia ngeliat lagi nih ada kertas yang mungkin ada tekstur tertentu, penasaran, dilihat lagi, ternyata kok ada sesuatu ya, ada kayak nggak tahu di situ dia entah menggambar atau menempel yang di dalam pembesarannya tuh kelihatan lebih detail gitu. Dan tidak sekedar itu, ini kebetulan saya kok nggak punya fotonya. Mereka juga menyediakan mic yang disambungkan untuk di laptop untuk tahu ini loh desibel suara itu loh. Jadi kalau ada programnya, kalau ada suara di mic di layar tuh kelihatan
kayak ada grafiknya untuk tahu suaranya tuh keras atau lembut. Jadi kertas itu diremet-remet gitu ya, di deket mic, dan anak bisa tahu yang ini nih menimbulkan suara yang keras. Kalau yang ini suaranya pelan. Itu mereka. Jadi bayangkan betapa anak-anak itu sangat sejak kecil itu terstimulasi untuk melihat hal dengan detail. Ini yang kayaknya kita kurang banget deh di Indonesia. Seringkali kan contoh sederhana, guru itu sudah merasa wow kalau dia membawa sesuatu ke kelas. Loh katanya itu toh Bunia suruh membawa benda konkret. Hari ini pelajaran saya tentang buah mangga. Jadi saya membawa mangga. Nanti anak-anak bisa mengupas terus kita bisa makan bareng. Itu kan rasanya udah top gitu ya. Kemudian buah mangga itu saat circle time kita lihat anak-anak, lihat ini apa? Buah mangga. Warnanya apa? Hijau, ada yang kuning. Coba ada yang mau pegang gitu ya. Bagaimana permukaannya? Halus. Ada yang mau menghidup? Wangi ya? Iya wangi gitu kan. Dan seterusnya. Pernah nggak terpikir, bener nggak sih permukaan mangga itu kalau pakai mikroskop itu halus? Nggak pernah kan? Itu akan menjadi diskusi yang menarik kalau kita tunjukin, loh kok ternyata yang terlihat halus berlubang-lubang. Kenapa kulit mangga itu berlubang-lubang? Mulai muncul pertanyaan kan? Oh itu pori-pori. Kenapa harus ada pori-pori? Nah itu loh. Jadi anak-anak di sana itu sudah diajak untuk mengamati hal sesuatu itu dengan detail. Di kita enggak. Maka kalau kita lihat gambar anak-anak kita kan lebih istilahnya apa gelondongan ya, lebih gede. Anak-anak di sana tuh enggak loh. Tadi kalau kita lihat sepintas gambarnya tuh kan meticulous ya. Detail gitu gambarnya tuh karena memang mereka udah biasa ini. Saya melihat sendiri proses waktu anak-anak itu sedang mengamati bunga dari halaman sekitar. Begitu juga bunganya tuh sekilas kita lihat merah, warnanya merah. Tapi kemudian kan mereka kepengen gambar gitu ya. Itu karena mereka mencermati di bawah mikroskop, mereka menjadi tahu ternyata nggak merah semua loh. Itu tuh ada titik-titik kecil, tuh warnanya putih. Ini loh yang di bagian bawah. Itu tuh mereka perhatikan dan kemudian mereka tuangkan di dalam gambar. Nah yang paling pojok ini, pojok bawah itu adalah rak bantuan ya untuk kalau bikin kan ada gunting, ada lem dan sebagainya ada di sana. Mereka bisa ngambil sendiri. Nah kemudian atelier yang berikutnya di center, ini di centernya ya bukan di lembaga ya, jadi center tuh kayak tempat pusat training guru lah kalau kita bilang. Jadi guru-guru itu bisa belajar di situ dan saya dengar itu juga terbuka untuk umum ya, kalau anak dan non-anak mau main dengan orang tua mereka boleh bereksperimen. Nah guru itu untuk mencari ide-idenya. Nah yang saya tertarik lagi tuh ray of light, jadi bermain cahaya. Coba bayangkan, ini loh permainan anak PAUD tuh ya, bahkan anak yang masih merangkak tuh udah dikasih mainan-mainan yang luar biasa ya, bermain pantulan. Ini ya, mereka memainkan pantulan dengan benda-benda untuk dilihat ke dinding. Apakah warna itu akan muncul, kalau diletakkan benda-benda itu akan muncul seperti apa. Permainan cahaya, ada ruang gelap dengan benda-benda yang berpendar di dalam gelap tuh ya, karena dia punya zat ini. Fluoresen ya, jadi dia keluar gitu loh di dalam gelap. Nah termasuk ini yang saya foto ini, jadi digantung-gantung ya, itu kayak kertas-kertas, sebenarnya enggak kertas ya, kayak semi plastik gitu, terus kemudian dimainkan cahaya sehingga kita bisa melihat perubahan-perubahan. Nah ini juga menjadi sumber ide bagi guru-guru kalau mereka mau mengajak anak-anaknya itu bermain cahaya. Dan ada ahlinya di sana yang tadi saya bilang. Jadi ahlinya tuh ahli fisika yang kemudian dia memainkan bagaimana sih pencahayaan itu terjadi. Termasuk juga masuk ke ruang gelap, termasuk juga bagaimana kita kalau melihat sesuatu dari semacam kayak lensa gitu, ternyata gambar di sana seberang tuh bisa terbalik. Jadi udah masuk ke ilmu-ilmu itu. Nah ini. Jadi akan ada beberapa terminologi di sana. Tadi sudah saya singgung atelierista. Di sekolah, di lembaga itu ada pasti punya atelierista. Siapakah atelierista itu? Mereka adalah tadi ahli-ahli yang dalam bidang tertentu dan tentunya dia menguasai art. Dia membantu guru untuk menata.
Jadi di kelas itu kalau mereka punya tematik tertentu ya, misalnya sepakat untuk mengobservasi situasi di halaman sekolah gitu ya. Atlet saya akan membantu menata benda-benda yang bisa dimainkan anak. Ditata dengan cantik. Oke, ayo kita Kemudian terus. satu lagi pedagogista. Kalau di tempat kita tuh seperti penilik pengawas. Tapi mereka tidak sebanyak kita untuk lembaga yang dikelola oleh penilik pengawasnya. Satu pedagogista tuh paling hanya berapa orang ya? Saya kok lupa ya, 4, 5, bukan berapa orang, berapa sekolah. Kayaknya sekitar 3 atau 4. Tugas mereka apa? Tidak sekedar, mereka malah nggak terlalu ngurusi administrasi, tapi duduk dengan guru, melihat hasil karya, mendiskusikan, ya, termasuk untuk nanti scaffolding. Jadi next step-nya tuh mau ngapain. Juga ketemu orang tua, dan itu dilakukan secara rutin. Kemudian documentation itu adalah tadi, foto-foto karya anak, gambar-gambar anak, catatan anekdot anak, itu semua itu akan dikumpulkan dan dia menjadi record ya, rekaman di sekolah, rekaman di daerah itu sampai bahkan satu kota. Nah kemudian assessment sudah saya singgung juga, pada saat guru menerima hasil anak itu enggak sekedar oh ya ini anak ini bagus, berkembang sesuai harapan, tidak. Tapi yang dipikirin dengan hasil diskusinya itu, setelah ini apa ya? Ini anaknya udah tahu ini apa dia supaya naik perkembangannya ke jenjang yang lebih tinggi. Tantangan apa yang harus saya berikan? Termasuk untuk si anak, karena dia ngelihat aku udah bisa ini, aku mau ngapain lagi ya? Karena anak tuh ditunjukkan juga ini loh, inimu, hasilmu tuh seperti itu. Oke, sedikit lagi ya Mbak Nasta. Nah maka kalau kita lihat nih situasi kelasnya kira-kira kayak gini nih, sangat bebas. Ngeflow gitu ya, anak tuh mau berkegiatan di mana, gurunya aja yang kesana kesini bawa catatan. Kalau ada atlet saya juga kadang-kadang mereka berkalung kamera, jadi merekam hasil karya, merekam proses, merekam apa yang dilakukan anak. Nah interaksi itu menjadi kunci ya, di mana jelas bahwa lingkungan itu menjadi guru ketiga buat anak. Karena sebenarnya anak belajar tuh nggak cuma dari gurunya, dari dirinya sendiri, pengalaman dan lingkungan, termasuk benda-benda yang ada. Maka kelas itu akan menjadi hidup ya, di mana anak berinteraksi dan mereka berproses bersama. Oke. Ini 100 language, ini terkenal 100 bahasa. Yang perlu saya, apa sih isi dari 100 language ini ya? Ini dalam banget. Jadi Loris Malaguzi itu menuliskan, ya. Ini saya coba baca terjemahnya, judulnya adalah bukan judulnya apa, tapi 100 bahasa itu ada. Anak itu terbuat dari 100. Anak punya 100 bahasa, 100 tangan, 100 pemikiran, 100 cara untuk berpikir, untuk bermain dan untuk berbicara. Selalu 100 dan selalu 100 cara untuk mendengarkan, kemudian untuk merayakan dengan penuh kecintaan ya. 100 kegembiraan untuk menyanyi dan memahami hal di sekitarnya, 100 dunia untuk dia temukan, untuk dia jelajah, ya, dan 100 dunia untuk bermimpi. Anak punya 100 bahasa, dan 100 lagi, dan 100 lagi, dan 100 lagi. Tetapi mereka mencuri 99. Sekolah dan budaya memisahkan kepala dan badan. Mereka mengatakan kepada anak-anak untuk berpikir tanpa tangan dan melakukan tanpa kepala, untuk mendengarkan dan tidak untuk berbicara, untuk memahami tanpa rasa sukacita, untuk mencintai dan hanya untuk bersenang di hari-hari besar. Mereka mengatakan kepada anak untuk menemukan dunia yang sudah ada, yang sudah tersedia, ya, dan mereka mencuri 99. Mereka mengatakan kata ke anak bahwa bekerja dan bermain, kenyataan dan fantasi, sains dan imajinasi, langit dan bumi, alasan dan mimpi adalah hal-hal yang tidak bisa menjadi satu. Dan mereka mengatakan bahwa 100 itu tidak ada. Tetapi anak-anak bilang, enggak, 100 bahasa itu ada. Oke. Baik.
Nah, kemudian kita lihat, nah ini yang terjadi ya di sekolah-sekolah umumnya di tempat kita. Guru sudah bersukacita, enggak, saya nggak pakai kertas, nggak pakai lembar kerja, tapi ya seperti ini kegiatannya, masih menempel, membuat kolase, bermain dengan APE yang elaborasi eksplorasinya terbatas gitu ya. Dan kemudian terus gimana? Ini adalah contoh-contoh kegiatan yang saya lakukan, ada yang di Bali, ada yang di lembaga saya ya. Bagaimana saya tuh prinsipnya kalau belajar sesuatu saya berusaha gitu loh untuk menerapkan dalam segala situasi keterbatasan. Jadi ini saya coba bawa mengajak anak bermain dengan proyektor gitu ya, UHP, kemudian mereka membuat gambar di dinding. Ini juga di lembaga saya tidak punya light table ya, karena bikin light table mungkin mahal atau beli mahal, udah aja kontainer dibalik, di dalamnya kita kasih lampu, taburin pasir, anak udah main di situ. Kemudian memainkan senter dan sebagainya untuk melihat pantulan dan sebagainya lah ya. Jadi apakah bisa diterapkan? Tentunya bisa kalau kita mau mencoba dalam lingkup yang sesederhana mungkin. Itu saja, terima kasih. Hashtag kita, bermain adalah belajar. Merdeka bermain, bermain belajar. Nanti kalau melihat hal seperti ini adalah spirit kita ya, yang sekarang sedang diperjuangkan juga di Kemdikbud. Kalau kakak-kakaknya merdeka belajar, kalau di PAUD merdeka bermain. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke Mbak Nasta dan tim. Aduh, matur nuwun sanget nggih, Mbak Nia. Aduh, can you do it later, please? Puisi terakhir membuat saya nangis sebetulnya. Berkali-kali dibacakan itu ya terus selalu membuat saya nangis. Jadi ya, sedih. Itu kan berpikir tanpa tangan, iya, bekerja betul. tanpa kepala. Itu dalam banget loh. Artinya kadang-kadang kita menyuruh anak melakukan, pokoknya kamu lakuin, gak usah mikir gitu kan? Betul. Dan ini kalau saya biasanya saya pakai quotes-nya Margaret Mead. Children must be taught how to think, not what to think. Jadi bagaimana caranya berpikir, bukan apa yang dipikirkan. Jadi teman-teman semua, saya termasuk pencinta beratnya Reggio Emilia Approach. Saya sudah coba terapkan ini di jari kecil dari tahun 2015-2016. Kok alhamdulillah 2019 tuh 2018-2019 saya kenal Mbak Denda. Kemudian saya dapat informasi Bukit Aksara. Saya ke sana dan saya ketemu Bu Yuli, ketemu Mbak Nia. Itu jadi satu bentuk penguatan dan pembenaran atas apa yang saya lakukan di jari kecil. Itu tuh saya senang banget. Kemudian yang tadi dipaparkan oleh Mbak Nia itu adalah, kalau buat saya ini salah satu perwujudan juga dari ajarannya Ki Hajar Dewantoro ya. Merdeka belajar yang menghamba pada siswa, menghamba pada anak ya. Jadi yang tadi disampaikan oleh Mbak Nia itu benar-benar ya itulah idealnya seperti itu. Dan saya juga salut Mbak Nia dengan pos PAUD Menur ini dan beberapa yang di Kecamatan Banyumanik sudah melakukan secara secara utuh ya, buat saya dari hati, balik lagi dari hati. Dan tadi Mbak Nia bilang tidak perlu yang mewah-mewah medianya, apa yang ada kita berdayakan, yang penting niat. Yang penting niat. Dan balik lagi, niat ini bisa muncul jika dan hanya jika gurunya memang fokusnya ke murid. Karena begitu fokusnya ke murid, apapun akan dilakukan, yang penting muridnya senang gitu ya Mbak Nia ya. Yeah. Oke teman-teman, Mbak Nia, ini saya sekedar informasi, di sini ada Miss Ivi, masih ada nggak di sini Miss Ivi? Nah, Miss Ivi Maya ini dari Montessori, Mbak Nia, rumah Montessori. Kemudian ada Bu Fitriana Pipit dari Montessori Lombok. Ini memang kita sengaja di Squad PAUD ini, Bu Ika, kita di perdana event ini kita mengundang pakar-pakarnya dari berbagai macam pendekatan yang menurut kami membumi, berkesadaran, dan yang jelas gak jauh-jauh dari ajarannya Ki Hajar Dewantoro. Meskipun dari luar, Montessori dari luar, kemarin Waldorf juga dari luar, Waldorf itu dari Jerman ya kalau nggak salah ya, Montessori dan Reggio dari Itali, nanti ada Charlotte Mason dari Inggris,
tapi kita tetap berakar di berpusat pada anak. Benar-benar para pendidik yang memikirkan tentang apa sih yang diinginkan anak dan yang sesuai dengan tumbuh kembangnya anak. Monggo teman-teman, jika ada yang ingin bertanya, mumpung ini Mbak Nia ini adalah salah satu praktisi pakar di Kemendikbud juga, beliau juga aktif di Direktorat PAUD dan Muskurbuk juga ya, Mbak Nia ya. Iya nih sekarang nyebrang kemana mau nggak mau. Ya, harus mau karena kami butuh yang ada di atas kebijakan-kebijakan ini untuk membantu kami bisa bergerak, bisa melakukan transformasi pendidikan. Ini di sini juga ada instruktur pembekalan calon pengajar praktik Kemendikbud, Mbak Nia, ada Bu Andri, bukan kepala sekolah sih, justru bosnya kepala sekolah ini beliau dari Lazuardi Al-Falah Klaten. Jadi di sini yang muncul ternyata adalah orang-orang hebat yang ikut belajar bersama. Jadi nanti kita bisa share-nya jadi lebih luas lagi ya. Monggo dipersilahkan kalau ada yang bertanya di chat nanti saya bacakan. Kalau yang mau ngobrol langsung dengan Mbak Nia biar ketularan energi positifnya juga monggo. Bu Andri, Bu Nasta, raise hand beliau. Bu Andri monggo Bu Andri. Kalau Bu Andri yang raise hand ini perasaan saya kok ya semangat ya. Monggo Bu. Iya, selamat siang Mbak Nia, apa kabar? Bu Nasta, Bu Ika, semoga sehat semua ya. Suara saya terdengar dengan jelas kah? Kedengaran Bu Andri. Iya, Bu Nia yang ingin saya tanyakan adalah, ini yang saya rasakan ya, berkaitan dengan terobosan-terobosan yang sebenarnya sering kita lakukan di sekolah gitu. Ya, kami merasakan itu memang yang level PAUD, ya kami ada 3 level di sini sebenarnya Bu Nia, level PAUD, SD, sama SMP. Ini yang PAUD itu kenapa dari sisi bukan dari sisi gurunya eager sebenarnya untuk mengadakan perubahan-perubahan, tetapi selalu terbentur pada itu tadi dokumentasi dokumen-dokumen yang harus diserahkan gitu. Administrasi yang harus diserahkan gitu. Dan sepertinya ada dari pengawas ataupun penilik sendiri itu yang masih belum rela gitu kalau tadi kayak kita tidak mengacu pada indikator atau pada kompetensi yang sudah ditetapkan. Intinya begitu sih Bu Nia. Nah, mohon tips Bu Nia, kira-kira gimana caranya supaya saya bisa memberikan saran kepada teman-teman saya di sini untuk bisa karena kalau tadi yang saya lihat, saya sudah mengagumi Reggio Emilia ini sejak saya tahu namanya, saya paham apa yang diinginkan dari beliau. Nah, pada saat mengimplementasikannya itu biasanya yaitu tadi selalu berkaitan dengan administrasinya. Minta pendapat dan saran dari Bu Nia. Terima kasih. Gimana langsung Bu Nasta? Monggo Mbak Nia langsung aja. Oke. Ya terima kasih Bu Andri ya. Iya. Ini saya sharing pengalaman langsung aja ya. Sekolah-sekolah yang sudah menerapkan konsep bermain ini setahu saya akreditasinya, kalau di lingkungan saya loh ya, itu dapatnya A, Bu Andri. Dapatnya A. Ya nggak tahu, kebetulan dapat asesornya yang bukan tidak yang cukup memahami tentang konsep, padahal sementara keseharian mereka itu bermain. Jadi nyuwun sewu, boleh dibilang admin itu ya hanya sekedar untuk pelengkap saja. Jadi dibalik, anak berkegiatan, ada admin apa, masukin aja catatan di situ. Karena kan sebenarnya akan dicek itu kan ada nggak catatan tentang prosesnya dan sebagainya. Ya alhamdulillah sih asesornya itu asesor yang juga mau untuk belajar ya. Jadi nggak yang strict yang ini kok nggak sesuai formatnya, kok kolomnya cuma sekian gitu. Alhamdulillah seperti itu. Nah alhamdulillah juga penilik dan pengawasnya itu juga memberikan ruang. Ini di kecamatan saya. Maka kalau masukan Bu Andi itu betul sekali, kami juga sedang melihat, mengamati apa sih sebetulnya tantangan guru-guru di lapangan. Dan selalu kan seperti itu. Kami tuh di Kementerian kan seringkali tuh, iya sih soalnya format ininya gini-gini. Padahal
Ini kebetulan di dekat saya tuh sampai di sekitar saya bertebaran buku ya. Kalau kita lihat di buku-buku, sekarang kan yang dipegang teman-teman kan buku ini kan, 10 standar ini loh. Apa namanya, pedoman, kerangka dasar struktur kurikulum, terus apa panduan nih loh, panduan, buku panduan. Sebenarnya kalau kita lihat di dalam, kalau kita mau cermati itu banyak yang tertulis itu sebetulnya contoh gitu ya. Tetapi se-Indonesia Raya itu yang namanya contoh itu seakan-akan menjadi hal yang wajib. Nah, akhirnya seragamisasi bahwa tabel itu harus seperti itu. Karena kenapa? Pemahamannya itu hanya di kulit. Jadi kalau kita belajar itu kan ada lapisan. Paling luar tuh what? Apa? Misalnya kayak kita tahu, oh Reggio Emilia, approach, oh ini gini loh anaknya main itu masih di apa. Terus kemudian how, mengapa, ya, kok mengapa, bagaimana, how tuh bagaimana. Jadi kalau misalnya kayak di sini ini, how-nya kan ada, oh ini kamu mengisi. Nah seringkali kan hanya di 2 tataran, tapi tidak memahami why. Why-nya tuh kenapa sih kok harus dituangkan. Kalau guru-guru kita sudah bisa di level why, apapun bentuk kegiatannya, dia bisa menjelaskan. Tapi kan kebanyakan enggak, karena enggak sampai ke why-nya. Kenapa kok tidak sampai ke why? Ya karena minimnya pelatihan. Kan enggak semua guru kita mendapatkan privilege ya untuk ikut pelatihan ya. Jadi harus cari-cari sendiri. Yang kedua, kalaupun ikut pelatihan, mohon maaf, kualitasnya seperti apa? Kualitas dari pelatihannya sendiri ya, narasumbernya sendiri paham enggak? Karena kalau saya ngomong jujur ya, ada tuh narasumber yang hanya bermodalkan PPT itu loh, tayangan, terus kemudian hanya membaca bersama. Kalau menurut saya, dia hanya membacakan tanpa tahu maknanya dan tidak bisa menerjemahkan ke praktikal. Narasumbernya seperti itu, gurunya motivasi ikut pelatihan, nyari sertifikat, udah kan? Genaplah proses ambiar itu terjadi. Maaf ya, saya ngomongnya apa adanya ya. Maka saya salut dengan teman-teman yang mau ikut belajar ya. Ini free ya Mbak Nasta ya? Betul ya? Iya, betul, free Mbak Nia. Free. Nah, ini kan berarti dorongan yang bayar saya ke Mbak Nia. Jadi giroh belajarnya tuh kan benar-benar dari dalam diri. Nggak gampang loh, siang-siang gini mau ikut, mau nyantol di sini ya, bentar lagi udah mesti bikin takjil, mau masak kan, bentar lagi. Giroh Anda tuh saya pikir ini menjadi cikal bakal yang, yuk kita belajar terus. Kan ilmu tuh sumbernya tidak harus nunggu dari kementerian, tidak harus nunggu dari dinas. Nah kita belajar aja terus. Nah ini udah satu modal tertentu. Maka saya tuh sedih banget ya, kalau misalnya kegiatan selalu iming-imingnya mendapatkan sertifikat gitu ya. Terus semua berbondong-bondong hanya karena punya sertifikat gitu. Dan ada juga ya orang-orang yang memang merasa sertifikat esam, tapi kayaknya hari gini nanti udah enggak deh. Di era sekarang tuh benar-benar kompetensi. Satu saat orang-orang cuma ngomong doang, maaf ya saya ngomong doang tuh, akhirnya kan orang tahu, alah narasumbernya siapa sih itu, ngomongnya nggak jelas, nggak asik gitu ya, akhirnya nggak mau ikut gitu kan. Sorry ya, saya bukan menjelek-jelekan, tapi ini saya ngomong nyata. Coba deh teman-teman ngalamin nggak seperti itu ya. Bahkan sekarang yang ekstrim nih, yang ngeri juga kan, seringkali, Bu Nia bagi dong PPT-nya atau apa, ternyata tuh nanti untuk jualan. Maaf ya, istilah saya jualan. Nggak apa-apa, kita baik jujur di depan aja, lebih enak. Nggak, saya orangnya juga apa adanya, karena yuk kita bersama tuh kita perbaiki dengan kayak gerakan. Jadi teman-teman, sebenarnya kalau dibilang guru penggerak tuh seperti apa ya, teman-teman ini sudah punya spirit guru penggerak. Ini kan dari mana-mana nih, kalau dilihat mungkin ada yang dari mana-mana nih ya, Bandung, Jawa Barat, Jawa Timur. Anda tuh sudah punya jiwa penggerak. Kemudian kalau dibilang organisasi penggerak, mungkin tim squad PAUD Indonesia ini sudah menjadi organisasi penggerak tanpa harus ada dana dari yang membuat polemik rame gitu ya. Maupun ormit-ormit yang lain itu juga saya pikir itu sudah menjadi tentunya ormit yang bergerak dengan idealisme loh ya, bukan semata-mata karena ada motif-motif tertentu ya. Itu juga penggerak. Jadi begitu Bu, jawaban saya mungkin panjang lebar jadinya. Ya Bu, siap, nggak apa-apa. Berarti itu kayak jadi tugas kita juga untuk ini ya, mengadvokasi bagi para pengawas maupun penilik supaya minimal bisa menjelaskan why
Nanti juga Betul. akan saya sampaikan kepada teman-teman, menjelaskan why-nya itu, sehingga akhirnya terwujud kegiatan seperti yang ada di sekolah kita, gitu ya Bu Betul. ya? Nah, jadi kalau misalnya kenapa sih kamu kok anakmu disuruh bermain? Loh sekarang masalahnya apa? Nih aspek perkembangannya kan muncul nih catatan saya nih ya. Bener nggak Pak? Bener nggak Bu? Ngomong gitu ke peniliknya. Oke, Jadi siap. jadi nggak debat kusir Iya, Iya, iya. betul. karena why-nya ketemu. Oke. Thank you Mbak Monggo. Nia. Ya. Thank you Bu Yandri, pertanyaannya jadi memantik kita semua. Ini ada pertanyaan dari Bu Disa dari Bandung. Izin bertanya, kan di sekolah konvensional ada indikator-indikator yang harus dicapai anak. Nah, kalau di Reggio Emilia sendiri ada indikator khusus atau seperti apa? Monggo Mbak. Nah, ini menarik ini. Bagus nih Bu Disa pertanyaannya. Saya pernah iseng kan setelah saya ikut yang di sana tuh saya masih sering nih ikut kan Reggio Emilia, kadang-kadang dia yang kayak Singapura suka ngadain gitu ya. Terus apa tuh saya suka ikut tuh iseng-iseng. Kadang-kadang dapat yang free loh, itu lumayan itu. Saya iseng-iseng pernah saya tanya, apakah pada saat Anda mengelola pembelajaran, Anda tuh pakai yang namanya ini nih, indikator atau alur lah, ATP, alur tujuan pembelajaran. Kalau kita kan gitu toh, wah ini nanti KDKI untuk usia sekian harus gini-gini tuh. Itu tuh narasumbernya sempat diem. Terus dia jawabnya gimana gitu ya. Jadi memang itu menjadi sangat tidak rigid karena dia punya tujuan gede di akhir fase PAUD-nya itu. Jadi setelah fase PAUD kan kita punya ya kayak STPPA itu kan menjadi satu goal besar ya. Jadi ada kayak capaian tertentu setelah dia PAUD. Nah udah, jadi kita kan akan mengarah ke sana. Ini kita akan tahu apa sih sebetulnya yang diperlukan untuk anak untuk nanti dia ke jenjang selanjutnya. Nah itu yang akan diuraikan guru tapi tidak rigid sekali lagi. Karena sangat tergantung pada laju perkembangan masing-masing anak. Sebenarnya ya kalau saya bicara ekstrim ya, kurikulum itu melekat pada anak. Anak yang menentukan sendiri. Aku tuh ada di mana, aku mau ngapain, caranya bagaimana. Kita ini tinggal memfasilitasi kok. Tinggal kita tuh peka atau enggak gitu. Dan kita tahu enggak caranya itu bagaimana. Ya, itu saya tuh mengalami pencerahan-pencerahan AHA tuh dengan main sama anak-anak tuh. Jadi saya tuh betul-betul belajar dari mereka. Itu kan menjelaskan ya teman-teman semua, kadang kenapa kita repot-repot nih ya, kalau yang konvensional udah guntingin kertas, terus ngumpulin biji-bijian atau apa, terus kita taruh tuh anaknya nggak minat gitu loh, Bu Guru, aku capek gitu. Terus bikinnya asal-asalan gitu ya, atau Bu Guru nggak bisa, tolongin dong gitu. Apa iya sih dia nggak bisa? Dia nggak tertarik. Kurikulumnya tuh nggak ada di otak dia lagi tertarik dengan hal yang lain. Nah kalau kita orientasinya proses, apapun yang dilakukan oleh anak tuh yang kita amatin kan sama-sama toh, sama-sama kegiatan kita tadi apa sih, motorik halus misalnya, mengelompokkan, mengenal warna, apa lagi dalam kegiatan. Sebenarnya dari yang dia lakukan itu kan juga muncul aspek pengertian, tinggal kita catetin aja, as simple as that. Maka tema, topik, atau apapun itu hanya menjadi moda, hanya menjadi konteks, mengkontekskan kegiatan kita untuk menangkap momentum proses anak itu, perkembangannya dia ada di mana. Ya, jadi itu ceritanya waktu saya nanya, saya sempat nanya gitu tuh Bu Disa. Kepo. Jadi ya kalau saya tunjukin ini kebetulan di depan saya nih, ini salah satu buku yang saya dokumentasi yang saya beli di salah satu sekolah. Jadi sekolah mereka tuh jualan, pinter juga mereka. Jadi kalau kita berkunjung, mereka jualan untuk pemasukan kas. Jadi ini tentang bagaimana nature and digital itu dijadikan satu. Ya, anak mengamati apa? Mengamati kembang. Nih lihat nih gambar karya-karyanya. Terus kalau kita lihat di sini, ya isinya apa? Ada anekdot-anekdot anak tuh ngomong apa, kemudian dia menangkap fenomena apa. Ini semua kan catatan anekdot anak. Oke. Terus kemudian mengamati. Ini yang saya bilang ruang-ruang terbuka kelihatan sekali ya di sini ya. Bagaimana anak tuh bisa melihat dari kaca. Nih seperti ini ruangnya. Nah, dari situ mereka melakukan eksplorasi eksperimennya, pengamatannya, dicatat gitu ya. Terus kemudian mereka juga diajak, nih lihat, ada ini dikasih mainan,
dikasih cecak-cecakan atau apa itu ditempel dan mereka bisa ngobrol itu cecaknya tuh lagi ngapain gitu di tanaman itu. Kemudian mereka juga diajak keluar ya ke apa kayak taman gitu ya yang ada bunga daisy-nya. Terus kemudian mereka mengamati di situ. Ya ini yang namanya dokumentasi. Jadi perkembangan anak tuh akan nampak di sini. Tuh kan, lihat deh, mengamatin sampai seperti itu kan anak-anaknya. Nah, kemudian dikaitkan dengan digitalnya mana ya? Nah, ini digitalnya, wait. Bagaimana guru itu memotret tanaman daisy itu kemudian di overhead ditayangkan pakai LCD dan anak tuh bisa lihat, hei jadi gede kembangnya tadi aku main di situ loh. Itu dia menggabungkan dengan digitalnya. Ya. Terus menggabungkan lagi anak menggambar, lihat nih. Dia menggambar satu bunga, terus kemudian dikenalkan bahwa itu kalau di-scan, kemudian bisa digedein, dikecilin, dijejer-jejer. Jadi mereka dikenalkan dengan teknologi ini kayak gini. Jadi pengertian teknologi itu memang untuk digunakan, mereka melihat gitu loh. Bisa jadi apa sih? Bukan kayak bayangan kita, oh teknologi harus gadget, harus enggak. Tapi alat-alat teknologinya. Nah ini merupakan catatan untuk si anak si sekolah gitu ya. Nih lucu deh. Ini kayak gini, kelihatan nggak? Jadi anak bilang, ini aku bisa nangkep kupu-kupu di sela-sela tanaman itu. Ini semua isinya catatan-catatan anekdot. Ya ini yang namanya catatan dari perkembangannya. Terus kemudian apa kosakata yang muncul nih? Mereka mendeskripsikan kata-kata dari Daisy itu kan. Apa yang muncul nih kata-katanya. Nih, ini dicatat semua sama gurunya. Close, open, they are cold, they are the same, they are different. Itu dicatetin. Itu kan artinya kita udah tahu anak ini sudah mengenal kosakata ini. Terus kemudian apa yang mau kita challenge supaya dia tuh memperluas apa yang dia mampu itu loh. Gitu. Oke, lanjut. Luar biasa. Ini satu pertanyaan yang kayaknya juga keren juga nih, Mbak Nia nih. Dari Bu Windiar Seni Saputri. Mau tanya dong Bu Nia, kalau gitu gimana ya cara tertalk chair untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, orang tua, pendidik untuk terus belajar? Karena himbauannya sebetulnya kan sudah banyak, gerakan-gerakan sudah banyak, tapi memang kesadaran individunya nggak sekuat itu. Terima kasih. Nah ini, ya. Monggo Mbak Nia. Sederhana sih, mulai dari kita aja deh, kita dan lingkungan terdekat. Kalau kayak saya dengan guru-guru saya, dengan orang tua, udah itu aja dulu. Benar-benar. Nah, terus kalau kayak yang punya energi lebih ya, kayak Mbak Nasta, atau mungkin di sini saya lihat ada beberapa teman-teman yang pengurus organisasi juga ya. Ini saya lihat ada teman-teman Himpaudi juga di sini. Ya, ada nih, ada Bu Munifah tuh Himpaudi dari Purbalingga, Bu Itoh tuh dari Magelang. Nah, langsung dikenali oleh pengurus Himpaudi nih. Iya, makanya jadi kita bergerak pada lingkup kita. Kalau kita adalah guru, pengelola, ya udah di lingkup itu dulu aja. Kalau kita di organisasi, kita coba di organisasi kita. Jangan tunggu-tungguan. Nah, syukur-syukur nanti kalau akan mulai ada perbaikan, kita bergeraknya bisa disupport juga ya dari Kemendikbudnya, dari dinas gitu. Tapi dari kita aja dulu. Karena berat kalau kita kepengen langsung berat gitu ya. Banyak banget, terlalu kompleks. Iya. Oke. Teman-teman ada yang mau bertanya langsung nggak? Kayaknya lebih seru kalau tanya langsung. Monggo teman-teman. Aku boleh lagi nggak? Boleh Bu Yandri, monggo. Berat kalau instruktur yang nanya. Mesti gitu, gak enak saya. Iya, ini mumpung ketemu yang ahli saya jadi semangat. Tadinya tuh saya ngantuk loh Bu Nasta jam 1. Sengaja saya taruh Mbak Nia di jam 1 karena semangatnya Mbak Nia itu membakar banget. Iya Bu Nia, enggak, berarti tadi setelah saya lihat di buku itu, jadi tadinya tuh saya pikir bahwa oh ya sudah, berarti flow-nya itu kita hanya mengikuti anak anak itu ingin apa gitu ya, dan tidak sampai tadi sempat saya berpikir apakah perlu kita tuh apakah masih perlu tema ataupun masih perlu
Topik. kayak topik gitu ya. Nah, tapi tadi setelah itu tadi saya ngelihatnya berarti topik. Jadi gini, misalnya kita masih tetap bisa pakai topik, tapi cara anak untuk mencapai pemahaman topik itu berarti terserah mereka gitu ya. Iya, Jadi betul. kita memberikan memberikan ruang seluas-luasnya untuk mereka bergerak sendiri mencapai topik itu gitu ya. Iya, jadi gini ya teman-teman, ini bukan kemudian terus ada bingung nih, maksudnya gimana Bun ya? Apa anak dilepas main itu nggak bisa juga. Jadi kan kita tetap menyediakan tema atau topik itu untuk membantu tadi mengkontekskan. Ini saya kasih contoh ya, misalnya kayak di Reggio Emilia. Reggio Emilia itu saking mereka holistik ya, terintegrasi satu kota, mereka tuh punya topik besaran. Misalnya kayak, oke, tahun ini kita akan membahas tentang perubahan iklim misalnya. Ya, perubahan iklim. Itu menjadi satu tema besar gitu loh, satu kota kemudian dikerucutkan. Nah, terserah nanti masing-masing lembaga itu dia akan mengambil yang seperti apa dalam kegiatannya. Nah, waktu saya mengunjungi sekolah itu, waktu itu enggak deh, waktu yang saya tuh lagi temanya apa ya, iklim tuh kalau enggak salah rencana untuk tahun depannya. Tapi intinya yang di sekolah yang saya kunjungi itu adalah mengamati lingkungan sekitar. Jadi anak itu menjadi kayak tema besar. Jadi lingkungan, kalau kayak kita ya mungkin gitu ya, lingkungan sekitarmu gitu. Nah, anak itu diajak tuh mengamati, kebetulan sekolah yang saya kunjungi itu halamannya luas. Dia punya kayak kolam. Kolam tuh ada binatang macam-macam gitu kan. Nah, itu menjadi ide. Jadi anak itu melihat. Kemudian si atelieristanya tadi itu, nah itu mulai menata, oke, saya masuk ke ruang art waktu itu, ruang seni. Nah, atelierista itu kan bisa seni, bisa tadi kayak main pencahayaan, musik gitu kan bisa. Itu dia tata itu. Jadi bisa anak tuh bisa menggambar dengan berbagai media, terus disediakan macam-macam tanah liat juga ada ya, karena itu art gitu ya. Terus kemudian dia binatang yang ada di sekitar di kolam itu, ya. Nah, terus saya lihat tuh di situ tuh ada apa sih, kadal ya. Ada kadal, ada apalah yang ada ikan, ada macam-macam. Nah, itu anak masih kecil banget, itu anak itu umur 2 tahunan gitu. Kan ada tangan lain, kan terus dideketin. Jadi atelierista sendiri itu boleh berperan sebagai guru juga ya, dia memfasilitasi si anak langsung. Terus saya ngeliatin, dia nggak paham sih bahasanya apa, harus kan diterjemahin. Terus dia kan nanya ke anaknya, kamu tuh mau bikin apa sih? Ya namanya anak kecil ya. Terus dia bilang, aku tuh mau bikin mamahku. Ngomongnya tuh mamahku gitu. Mama gitu. Terus si atlet satu wajahnya kan ada, hah? Mama gitu kan. Terus dia tuh berusaha untuk juga menarik perhatian. Ya udah nggak apa-apa, tapi kamu ingat nggak kita jalan-jalan terus ngelihat ini terus dia mulai bercerita, ini ada fotonya, kita ketemu kan. Jadi dia tuh berusaha untuk membangun imajinasi anak tanpa memaksa ya. Terus saya kebetulan terus nggak merhatiin karena saya pindah ke ruang yang lain. Tapi waktu saya balik, saya lihat itu anak tuh sudah membuat dari lempung, dia bentuk-bentuk gitu kan, ada 2 gitu kan. Terus seperti biasa kan terus ngobrol kan gurunya, oke, kamu udah bikin apa? Terus dia bilang, aku tuh bikin ini kadal itu loh. Ini mamahnya, ini anaknya. Jadi tetap mama dan anak. Ya namanya anak. Terus si atlet ketawa itu kan, ya udah, it's okay juga, tapi dia masih in konteks ya. Dan kalaupun anak tuh mau bikin apapun, kayak di tempat saya tuh ada anak yang dia orientasinya mobil terus pokoknya dikasih kegiatan apa ya dia maunya mobil, bikinnya mobil, membuat ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi membantu mengkontekskan saja supaya guru-guru kalau mau nyiapin bahan-bahannya tuh in konteks. Kalau mau menyiapkan buku cerita yang terkait itu juga in konteks. Gambar masalah anaknya belok lah itu lain lagi. Gitu ya Bu Andri ya. Oke. Oke, keren. Jadi memang tema topik sebenarnya itu sebagai ini aja ya Mbak Nia ya, kayak sebagai apa sih, penolong sebetulnya ya untuk memudahkan guru gitu ya. Tapi balik lagi intinya adalah anak itu mau ngapain, lagi punya ide apa, lagi serunya apa, itu yang kita ikuti gitu ya, kita yang fasilitasi yang di situ gitu ya. Iya, sebenarnya kan kalau memang mau pure gitu kan kita
berawalnya dari minat anak. Misalnya anak kita ajak jalan keliling, terus tahu-tahu dia tertarik dengan satu hal. Nah itu yang kita elaborasi dari satu hal itu. Jadi kalau misalnya kayak tadi anak tertarik mobil, ya udah kegiatannya kita cari buku cerita tentang mobil, cari gambar mobil, cari anything to do ya dengan si mobil itu. Dan udah dia akan berkembang di situ. Iya betul. Anaknya senang, gurunya juga sebenarnya tenang ya, karena anak bergerak atas inisiatifnya sendiri gitu ya Mbak Nia ya. Kita nggak perlu repot-repot ayo kayak memaksa anak cantik, gitu ya. Anak soleh, anak soleh, anak ganteng. Ayo diselesaikan yuk, tinggal dikit loh ini. Coba tuh lihat temenmu udah selesai loh. Gitu kan? Iya. Ayo yang ketawa itu pasti kerasa. Iya dong, dari tadi saya ketawa mulu loh Mbak Nia. Kejar setoran itu ya. Bahagia banget gitu kayaknya. Terus tadi teman-teman mungkin pusing ya, saya tuh lempar lope-lope terus buat Mbak Nia tuh. Lope-lope gitu. Oke, teman-teman yakin nih nggak ada lagi yang mau nanya nih. Ini ada refleksi dari Bu Ivi Maya, bagus ini di chat room ini. Oh, oke. Saya akan bacakan. Mbak Ivi kenapa sih? Miss Ivi kenapa sih Mbak Ivi nggak ngomong aja langsung? Karena suaranya tuh lembut banget Mbak Nia. Kalau kita berdua kan kayaknya itu ya ambiar banget gitu ya. Kalau itu lembut banget loh. Oke, ini dari Miss Ivi Maya dari Rumah Montessori Serpong. Pengenalan awal tentang Reggio Emilia yang mengesankan. Terima kasih Mbak Nia untuk menyampaikan paparannya dengan sangat simpel, padat, cukup menyeluruh dan full of positive energy. Sepakat dengan penekanan di awal tentang kata-kata approach atau pendekatan, karena begitulah sebaiknya kita memandang seluruh konsep metode pendidikan manapun. Sehingga kita tidak terjebak dalam urusan copy paste, yang akan menghilangkan esensi pentingnya pendidikan yang berpihak kepada anak atau individu. Keren katanya Miss Ivi. Ini mesti kapan-kapan mesti diduetkan mungkin Reggio dan Montessori itu ada di mana sih benang merahnya? Itu karena itu muncul pertanyaan sih Mbak Nia ya. Banyak sekali pertanyaan yang ke saya karena mereka melihat saya itu kayak bunglon katanya. Ke Montessori iya, ke Reggio iya, ke Waldorf iya, sekarang ke CM iya, Child Nation iya. Cuma kalau saya cuma bilangnya benang merah dari kesemuanya itu adalah berpihak pada anak. Yang penting anak senang, anak tenang gitu ya, dan tidak kalau bicara tentang fitrah base, saya rasa semua pendekatan yang dihadirkan oleh Squad PAUD sudah fitrah base gitu. Kalau menurut Mbak Nia sendiri ada nggak sih benang merah antara Reggio Emilia approach dan Montessori gitu? Jujur aja saya tidak mendalami Montessori ya, hanya mencoba melihat memang itu kan kegiatannya anak itu boleh memilih betul ya Bu Ivi ya, dalam keseharian dia bisa melakukan sesuai dengan minatnya dia, karena memang penataan dari, ini Kak, tolong correct me if I'm wrong ya ini ya, penataan dari kelas atau apa tuh memang sudah ada tempat-tempat di mana anak tuh dia bisa, aku sekarang kepengen yang ini loh, terus dia ke sana, aku kepengen, kira-kira sih seperti itu, tapi intinya anak tuh bisa memilih gitu sesuai dengan yang dia mau, betul nggak ya Miss Ivi ya? Miss Ivi, kata Miss Halo. Ivi. Nah, seneng nih ada Miss Ivi. Iya betul Atu Bu, betul Mbak Nia, betul itu udah ini, dan tadi yang disampaikan oleh Miss Anas juga itu poinnya banget ya, benang merahnya banget bahwa pendidikan yang berpihak kepada anak itu emang semua inline ya, dari yang Waldorf, dari yang Ki Hajar, kemarin kita udah ikutin rangkaiannya, kemudian Montessori, kemudian saya ketemu sama Reggio. Ini saya nemuin yang mau ngenalin Reggio Emilia susah loh Mbak Nia. Aduh, baru ketemu sama Mbak Nia dan ini langsung cerah banget gitu tentang Reggio Emilia, karena selama ini cuma baca-baca aja dan itu juga sepotong-sepotong mungkin ya. Cari yang bisa menyampaikan filosofi ini dengan cara yang bisa saya pahami, bisa saya iniin tuh ya, saya ketemunya di sini. Makasih banyak ini, karena memang yang disampaikan tadi udah utuh banget, apa yang saya tanya-tanyain dari awal saya kenal nama Reggio Emilia ini, terjawab semua kayaknya di sini nih Mbak Nia. Semangat terus ya. Alhamdulillah. 100 bahasa itu ya. Iya. Dari awal deh pokoknya semuanya deh Mbak Nia, nggak hanya yang 100 bahasa itu, semuanya kayaknya emang penting buat kita tahu ya.
Banyak banget kesamaannya dengan Montessori juga, tapi karena mungkin Montessori udah terkenal dengan sistematis, strukturnya jelas dan lain sebagainya. Padahal di Reggio Emilia juga dalam sistem project juga sebetulnya itu semua juga didapat sih. Yes. Itu aja. Iya. Iya. Ya. Betul By the way, sekali, Miss Montessori itu kalau kita baca bukunya Ki Hajar Dewantara nih ya, Montessori itu kan berteman ya sama Ki Hajar kan. Ini sampai saya kasih tanda-tanda tuh yang membuat saya amazed. Mereka berteman, kemudian sering berkomunikasi. Ternyata menarik ya, metode Montessori itu ternyata zaman dulu terjadi. Jadi Montessori itu kan kemudian metodenya ditiru di berbagai negara tempat. Dan Montessori ini kaget karena terjadi reduksi-reduksi. Jadi dia merasa, loh kok jadi kayak gitu sih di sini? Ini kayaknya sama halnya dengan konsep-konsep kita tentang kayak BCCT segala deh. Sentra itu loh. Itu kan reduksi dan distorsinya tuh kan tinggi di tempat kita. Iya. Jadi tidak diterapkan dengan itu karena nggak ketangkep buainya. Betul. Iya, betul. Iya. Esensi dan karena filosofinya konsep ya. memandangnya itu. Nah, kemudian benar sekali Mbak Ivi, konteks tuh loh. Sebenarnya kalau saya pikir apakah kita siap ya misalnya dengan satu konsep tertentu tuh kan harus lihat konteks lembaga kita. Seperti kayak misalnya kayak sentra aja ya. Itu sebenarnya membutuhkan tempat yang memadai. Kelas yang cukup luas atau dia punya resources. Karena itu kan idealnya guru itu punya guru kelas. Kemudian di masing-masing sentra tuh ada gurunya. Si guru kelas ngikutin anak. Jadi enggak terus kemudian hari ini sentra balok, besok sentra peran, besok itu yang saya dapat juga Mbak Nia. Jadi saya terkaget-kaget, bukannya anak yang menentukan ya ketika dia masuk ke satu sentra dia mau ngapain, lalu dia punya planning, lalu dia eksekusi itu, lalu kemudian dia dapetin hari itu dia dapat apa, tapi ternyata sudah ditentukan. Wah, hilang juga tuh gitu ininya. Iya, karena memang mungkin nggak cocok, karena memang nggak resourcesnya tuh sumber dayanya kurang, gurunya kurang. Betul. Dari segi number dan kapasitas, terus sarana prasarananya, ya kita harus ngakuin memang, ya itu kan terjadi kayak gitu tuh. Iya. SDM. Iya. Di bold. SDM-nya. Di bold. Aduh, Miss Ivi di bold gitu ya. Nanti mungkin kapan-kapan kita bikin lagi, Bu Ika, kita undang Pak Iwan Sahril ya sebagai Dirjen GTK yang bertanggung jawab atas SDM pendidikan di Indonesia ya. Yang tadi sudah di-bold. Ya Allah, Bu Nasta. Sebagus apapun metodenya, kalau SDM-nya nggak siap, nggak akan jadi metode yang bagus untuk implementasi. Setuju. Betul, Miss. Setuju. Karena saya termasuk yang berhasil mengkawinkan Montessori dan Reggio ya. Karena buat saya dua-duanya memberikan keuntungan yang luar biasa dari filosofinya ya. Saya tetap berangkat dari filosofi. Oh, berarti kita sudah bisa ini nih, Miss Ivi, bisa pamer nih bahwa sebetulnya berbagai pendekatan kalau dikawinkan hasilnya luar biasa ya, seperti gado-gado. Kalau kata Pak Iwan Pranoto di pendidikan yang majemuk itu cara berpikir majemuk, gado-gado itu kan enak ya, dicampur semuanya masing-masing punya manfaat, dijadikan satu, dimakan jadi gizi gitu. Ya, yang Mbak Nia katakan satu yang bikin ini juga adalah kurikulum itu sudah melekat di dalam diri anak. Itulah, itu banget. Jadi itu yang membuat kami lihat di lapangan itu nggak bisa cuman Montessori aja. Lihat di lapangan itu nggak bisa cuman Reggio aja. Lihat di lapangan itu nggak bisa cuman klasikal aja. Itu kami betul-betul ngambilnya dari anak-anak semua. Jadi ya udah, mereka apa yang mereka tunjukkan itu yang emang kayak kita tinggal kasih fasilitasnya. Betul. Jadi nggak usah takut sama ketinggalan kurikulum, kejaran setoran dan lain sebagainya, karena iya nggak meaningful gitu buat anak itu gitu. Oke. Berarti kalau bisa diambil kesimpulan dari Miss Ivi, berarti ya udah ya, kita nggak perlu kurikulum sebetulnya Miss Ivi ya. The child is the curriculum. Ya
Ya, anaknya Jadi aja udah mesti jadi kalau mana curikuler. panduan, anak kalau ya. panduan tetap harus ya. Kalau panduan kita sebagai pelaksana lapangan jangan blank-blank juga. Ya betul, betul. Oke, baiklah. Mendekati pukul 14.30, teman-teman masih ada lagi nggak nih? Tinggal berapa menit lagi nih? Dikasih perpanjangan waktu oleh Bu Ika. Ya ampun, 1 menit lagi. Sebelum menjelang 15.00 ketemu dengan Charlotte Mason. Ini ada Charlotte Kalau Mason saya kurang lebih kalau saya mirip-mirip. komentar aja Bu Silakan Bu Andri. Bu Asta boleh nggak? Enggak, sebenarnya tadi kalau mencermati dari komentar Bu Ivi dan Bu Nia, yang nggak siap itu gurunya sebenarnya, karena dengan penerapan model seperti ini itu berarti kita kayak menyerahkan tongkat kuasanya itu ke anak gitu. Nah, sementara guru kita nggak siap untuk itu. Sebenarnya itu sih. Jadi ini yang Betul. sebenarnya yang saya juga cobakan ke teman-teman itu adalah bagaimana bahwa kelihatannya yang terlihat seperti bermain dan tanpa arah itu sebenarnya ada arahan. Dan itu yang perlu perubahan paradigmanya saja gitu sih. Jadi ibaratnya kalau dulu ya, misalnya nih bis ya, ada bis, guru tuh di depan kan, supir, anak di belakang. Anak ngikutin nih mau kemana. Sekarang anaknya ada di depan, gurunya di belakang. Dia cuma make sure anak tuh nggak kecemplung jurang gitu loh. Tapi dengan memberikan dari belakang tuh, itu tuturi Handayani itu kan. Yes, iya. Betul sekali. Ajian ing tut itu emang paling maknyos ya. Bu Yuyun dari Mojokerto sudah menyalakan video, mungkin Bu Yuyun ingin menyampaikan sesuatu, monggo Bu Yuyun. Speechless lah pokoknya. Speechless ya, luar biasa memang. Luar biasa. Terima kasih Bu Nia dan Bu Ika, Bu Anas yang bikin program hari ini jadi semakin lebar terbuka tentang hal-hal baru yang tentang ternyata squad PAUD kita itu nggak seperti yang dipikirkan banyak orang, malah pikirannya kan non sewu biasanya kalau dipikir orang-orang PAUD itu malah pikirannya apa PAUD kayak gitu. Tapi saya sangat-sangat terharu dan bangga ternyata teman-teman PAUD kita itu nggak seperti itu. Dan mungkin siap bersaing kali ya. Semakin semangat gitu loh. Bersaing dengan yang lebih tinggi levelnya. Betul, karena kita di usia dini ternyata teman-teman kita nggak seperti yang dibayangkan banyak orang. Karena kalau saya sendiri sih memang paling banyak sih mendapatkan level negatifnya itu kayak seperti nggak dianggap gitu loh. Misalnya seperti apalagi di level kelompok bermain ya, itu kan jalurnya non formal. Apa sih kelompok bermain, apa sih playgroup, kayak gitu. Dan apa namanya tantangannya itu ya ini gimana caranya bisa terbuka membangun komunitas seperti saat ini sehingga kayaknya kita nggak sendirian gitu. Ternyata dunia PAUD yang sudah dipercayakan ke kita itu luar biasa gitu. Jadi semakin semangat. Untuk menyemangati teman-teman juga ya, saya kan kerja juga dengan pusat assessment dan pembelajaran Pusmenjer. Tahu nggak orang-orang yang mengembangkan kayak assessment yang nanti untuk jenjang ini ya, ini SD ke atas, itu ngomongnya gini loh, kalian kalau kepengen belajar yang namanya assessment otentik, sekali lagi otentik ya, belajarlah ke guru-guru PAUD. Karena guru-guru PAUD itu assessmentnya pasti otentik. Dengan mengamati anekdot anak yang dia omongin apa, yang dia lakukan apa, karyanya kayak apa. Disuruh belajar ke kita. Keren. Ya. Semangat Bu Yuyun. Iya, sama ini juga apresiasi juga buat Miss Ivi, Bu Nia, meskipun mungkin berangkat dari background yang berbeda, luar biasanya saya ngelihat di sini nggak ada tuh yang gontok-gontokan merasa bahwa yang paling benar. Ya benar tuh ini, saya pikir keren. Luar biasa. Nggak semua orang bisa seperti itu. Gimana cara memadukan? Jadi kita kan berangkatnya pada anak-anaknya ya, bukan istilahnya berangkat untuk memadukan. Oh ini yang baik Montessori ini, yang baik yang ini nih. Saya merasa wah luar biasa. Saya kayaknya udah ketemu sama komunitas-komunitas yang buat saya semakin merinding habis.
Terima kasih. Terima Semangat. kasih. Untung malam Jumat tadi malam. Jadi merindingnya udah tadi malam tuh Bu Yuyun ya. Jadi ini mungkin yang dinamakan kolaborasi ya, kolaborasi yang cantik karena memang Mbak Nia dan Miss Ivi sosok yang tidak hanya cerdas, ceria dan juga cantik gitu ya. Kayak yang suka baca Cita Cinta ya pasti akan tahu dengan jargon cerdas, ceria, cantik gitu. Oke, baiklah. Baru tahu loh saya. Loh, itu tabloid terngehits loh Mbak Nia, itu buat para wanita-wanita muda yang ingin. Iya, itu anaknya saya Femina wanita kalau nggak salah. Bang, saya udah tua. Udah setengah abad lebih. Mbak. Wah, ini kalau ada yang nanti ketemu sama Mbak Nia secara langsung akan kaget loh ya, karena beliau ini tidak sesuai dengan yang tadi dikatakan. Dia nggak tua dia sebetulnya. Iya, hitungannya udah abad umur saya. Seperempat maksudnya ya, seperempat abad. Enggak, setengah lebih. Oke, baiklah. Ini Bu Ika kemana nih? Sudah 14.30 lewat, berarti sepertinya kita harus mengakhiri. Nanti kapan-kapan teman-teman kita akan undang lagi Mbak Nia ini, karena masih banyak yang bisa dikeluarkan dari Mbak Nia, terutama kalau saya melihat Reggio Emilia kuatnya ada di dokumentasi dan assessment, itu yang membuat saya memang jatuh cinta, karena buat orang yang males seperti saya, nih Bu Ika tahu banget, saya tuh paling males dengan administrasi dan berkas-berkas, yang diajarkan Reggio Emilia sangat membantu saya, karena modalnya yang penting foto, video, terus nanti hanya membuatkan narasi yang sesuai dengan kejadian. Benar, gitu. Betul, setuju. Ya, semoga tadi yang disampaikan oleh Mbak Nia membuat Bu Nasta semakin semangat Mbak untuk akreditasi. Ini beliau belum berani Mbak, takut karena ya itu. Setuju. Takut asesornya nggak tahu. Jangan khawatir. Ya, akreditasi sekarang itu lebih penekanan pada performance, betul, pada prosesnya, dan udah mulai open kok asesor. Buktinya itu yang menerapkan juga pada dapat A kok. Oke, ini Bu Ika ini juga asesor, Mbak Nia. Bu Ika ini asesor Jawa Barat. Tapi kan kita kan saya nggak tahu apakah dapatnya Bu Ika atau bukan gitu kan. Jadi ya saya nggak bisa milih. Iya makanya kalau boleh milih Bu Ika ya saya milih Bu Ika biar dapat A++ gitu ya. A+. Oke, baiklah, terima kasih banyak teman-teman semua, Mbak Nia atas pencerahan yang luar biasa tadi. Itu statementnya langsung dari Miss Ivi ya, sebagai Montessorian sejati. Bu Itoh langsung memberikan 2 jempol dari Magelang. Bu Itoh, salam hormat untuk Bunda Paut Magelang ya, saya penggemarnya Bunda Paut. Bu Tanti. Oke, Miss Ivi Maya, terima kasih. Oke, Bu Ika, monggo foto bersama teman-teman. Silahkan dibuka videonya. Ini ada 2 slide untuk berfoto. Monggo silahkan yang belum dibuka. Bu Pipit dari Lombok, apakah nggak akan dibuka? Yes, Bu Pipit dari Lombok buka kamera juga. Ada lagi? Ada Mbak Via. Membuka Cantik kamera. banget, Mbak Via. Baik, saya hitung 1, 2, 3. Oke, 1 kali lagi untuk slide yang pertama. 1, 2, 3. Oke, baik. Untuk slide yang kedua. 1, 2, 3. 1 kali lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua. Semoga yang disampaikan Mbak Nia tadi bisa menginspirasi ya buat di lembaganya masing-masing. Ingat kata-katanya Mbak Nia, kalau memang tidak bisa total ya berawal dari hal-hal kecil dulu ya Mbak Nia ya, sesimpel dan sesederhana mungkin, karena yang jelas Reggio Emilia itu berangkatnya dari anak kok. Jadi apapun yang dilakukan anak kita bisa berangkat dari situ. Terima kasih banyak Mbak Nia atas kesempatan yang diberikan, ilmu-ilmu yang pengalaman terutama dari Reggio Emilia ya. Aduh, bikin iri sebetulnya ya, pengen juga ikut ke sana. Miss Ivi, terima kasih banyak sudah memberikan satu bentuk kolaborasi tadi seperti disampaikan Bu Yuyun ya dari Mojokerto, bahwa ini kok tidak ada gontok-gontokan, malah jadi satu bentuk kolaborasi dan saling apresiasi rupanya ya. Dan itulah indahnya keberagaman kalau buat saya.
United in Diversity ya, semakin campur sari, semakin ambiar kita kan, semakin seru jadinya. Oke, baiklah, terima kasih banyak teman-teman semua. Sekali lagi saya ucapkan ketemu lagi nanti kita di jam 15.00 dengan pendidikan Charlotte Mason. Ya, ini juga nggak kalah seru dan nggak kalah menarik karena sama-sama juga berpusat pada anak, tapi memang fokusnya lebih di keluarga, pendidikan keluarga. Gitu. Baiklah, ada lagi yang disampaikan Bu Ika? Sudah, Bu Nasta. Setelah ini kita langsung bergabung bersama Mbak Fia nih. Sepertinya Mbak Fia sudah siap nih untuk memandu. Kalau gitu saya izin pamit. Bersiap Terima kasih Mbak Nia. bikin takjil. Oke, makasih semuanya. Terima kasih Bu Nia. Terima kasih Mbak Nia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat selalu. Semuanya. Oke. Miss Ivi, hatur nuhun pisan. Izin Miss banget Ivi, ya, terima Bu Ana. kasih. Semuanya terima kasih. Terima Mbak Ika. kasih. Bu Yuyun, matur nuhun Sama-sama. sangat nggih. Terima kasih teman-teman semuanya. Bu Fitri, terima kasih banyak. Yang jam 3 linknya di sini juga, Bu. Linknya yang itu Enggak, yang Bu. saya kirim Bu. di Bu Andri. Oh, yang satu Udah lagi. dikirim sama. Iya. Oke. Aku leave dulu kalau gitu. Baik. Hebat, Karena Bu ini Andri. yang CM sendiri Bu, Kenapa? yang daftar khusus untuk CM sampai siang ini ada 58. Wih, Ini mantap, barusan mantap. sampai ini. Itu belum yang di grup yang squad PAUD belum. Baru yang khusus CM aja yang Charlotte Manson. Semuanya orang tua soalnya kan. Homeschooler Oh. soalnya itu. Iya, homeschooling kan untuk orang tua. Keren, Hmm. keren. Udah ada 58. Gimana Bu Ika perasaannya? Dikasih tantangan terus nih kayaknya sama Bu Nasta. Bismillah. Gitu, Pak Iya. Mas nih. Asik nih. Aku sih memang udah kepikiran sih semester depan ini saya mau semi apa ya. Kalau untuk ke Montessori saya kayaknya belum sanggup gitu ya karena Iya, sama saya Montessori juga. itu resource-nya luar biasa. Tapi kalau setelah saya pelajari Reggio Emilio kayaknya ini yang lebih cocok untuk kita gitu karena aku mau masukkan design thinking juga gitu kan di situ gitu. Jadi moga-moga itu bisa. Ini aku udah mulai bikin pernik-pernik ya. Tapi kalau buat design Bu thinking. Andri hebat. Bu Nasta, kalau lihat Dalam. lingkungan sekolahnya Al-Falah Klaten ya, lebih ke Reggio loh. Banyak tempat-tempat di Iya, luar yang aku ini lebih mendukung. jadi aku sudah mau setting workshop kayak di setting workshop itu untuk PAUD sampai nanti